13 tahun yang lalu tuh Mas Gibran ada foto ini Mas. Wisuda kan Mas? Lulus atau apa? Nah, Baru lulus. ini di Sydney apa di Singapura Mas? Ini di Singapura. Oh ya, tahan dulu Mbak. Ini fotonya lagi dipermasalahkan dua tokoh ini. Masalah fotonya katanya editan sama ijazahnya palsu. Gak apa-apa, besok teman-teman media seperti biasa jam 7 pagi di Balai Kota. Ntar saya bawain ijazah saya ya. Dicek aja asli atau palsu ya. Kalau nggak percaya, saya pesenin tiket ke Singapura deh. Datengin ke sekolahnya. Ya. Kalau perlu langsung ke Singapura gitu ya Mas Gibran? Permasalahkan soalnya ya. Jika kita menilik dari laman Wikipedia atas nama Gibran Rakabuming Raka yang terlahir pada 1 Oktober 1987, maka di dalam riwayat pendidikan Gibran kita dapat menjumpai bahwa Gibran merupakan alumni dari Institut Pengembangan Manajemen Singapura, Universitas Bradford. Tetapi apakah benar demikian adanya? Marilah kita bersama-sama mencoba mempelajari data-data dan fakta-fakta yang ada terhadap pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Terkait isu hoax yang disampaikan oleh beberapa pihak terkait, ini semua hanya sempalan berita hoax saja. Seperti yang disampaikan oleh Dr. Tifa itu, karena sebenarnya Mas Gibran telah memperlihatkan bukti sebagai alumni dari University of Bradford, Singapura. Bahkan, beliau juga sudah berstatement di depan media, menyampaikan, ya silakan saja meng-cross-check. Beliau juga siap membelikan tiket ke Singapura untuk meng-cross-check kebenaran ini semua, bahwa Mas Gibran benar-benar lulusan dari Bradford, Singapura. Ramai dibicarakan mengenai ijazahnya palsu, Gibran Rakabuming Raka pun angkat bicara mengenai hal tersebut pada Senin 20 November 2023. Saat ditanyai mengenai tudingan beberapa pihak bahwa ijazahnya palsu, Gibran pun hanya menganggap hal tersebut lucu. Ia juga mengaku tidak merasa dirugikan akibat kejadian tersebut. Gibran juga menjelaskan jika ijazahnya memang palsu, maka seharusnya hal itu dipermasalahkan sejak awal saat pendaftaran bakal pasangan Capres-Cawapres di Komisi Pemilihan Umum KPU RI. Setelah kita mendengarkan video narasi pembelaan ijazah Gibran, maka tiba saatnya kini kita mencoba mengupas segala kebohongan-kebohongan yang telah dilakukan oleh Gibran terhadap riwayat pendidikannya. Kebohongan riwayat pendidikan Gibran tidak hanya sekedar merupakan kebohongan biasa, namun kebohongan tersebut memiliki aspek pelanggaran hukum. Mari saya coba jelaskan dengan detail. Saya dengan tegas langsung katakan bahwa pertama-tama ijazah sarjana Universitas Bradford yang ditunjukkan Gibran sebagai miliknya adalah palsu. Mengapa saya berani mengatakan demikian? Simaklah penjelasan saya berikut ini. Ini adalah MDIS atau Institut Pengembangan Manajemen di Singapura. Dan ini adalah University of Bradford atau Universitas Bradford yang berada di Bradford, Inggris. Dan kampus MDIS ini pernah melakukan kerjasama semacam franchise dengan Universitas Bradford untuk beberapa program pendidikannya. Namun MDIS Singapura tetap mengeluarkan ijazah sendiri sesuai dengan program pendidikan yang diambil oleh para alumninya. Meskipun yang diambil adalah program dari Universitas Bradford. Dan inilah salah satu contoh bentuk ijazah yang diberikan kepada lulusan MDIS yang mengambil program dari University of Bradford. Seperti inilah bentuknya. Ada dua logo yang tertera, yaitu logo MDIS dan logo Universitas Bradford. Bukan seperti ijazah yang dipamerkan oleh Gibran sebagai miliknya. Mengapa saya begitu ekstrim mengatakan bahwa Gibran tidak pernah kuliah dan hanya tamat dari sekolah menengah pertama saja? Inilah penjelasan yang bisa saya berikan kepada kalian agar dapat memahaminya. Hanya dengan surat keterangan Kemendikbud bernomor 9149/DD1/KS/2019 yang dikeluarkan untuk
penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka, maka dari sinilah kita sudah dapat mengambil kesimpulan bahwa Gibran tidak pernah bersekolah sampai lulus sekolah menengah atas. Kenapa demikian? Sebab di dalam surat keterangan Kemendikbud tersebut disebutkan bahwa Gibran telah menyelesaikan pendidikan grade 12 di UTS Insert Sydney, Australia pada tahun 2006. Nah, teman-teman, kembali lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi lebih lanjut serta informasi-informasi terbaru yang akan kita sampaikan. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa dalam video tersebut di mana di dalam acara TV, Bapak ini mengungkap kebenaran bahwa pemalsuan ijazah Gibran Rakabuming Raka atau wakil presiden kita ini, dan ada bukti-bukti jelas di situ. Nah, di sini kita akan memecahkan beberapa komentar dari netizen mengenai tanggapan mereka tentang pemalsuan atau kasus ijazah palsu Gibran ini. Apakah benar atau memang hanya dibuat-buat saja supaya wakil presiden kita ini dilansarkan, atau juga memang benar-benar tidak ada, hanya dibuat untuk dia tetap menjadi wapres kita supaya dia tidak dilansarkan dan supaya juga jabatannya aman begitu. Nah, kita akan bacakan beberapa komentar di sini. Menurut Orbarwan Rosman, sedikit demi sedikit Tuhan sudah membuka kebohongan. Waktu akan menjawab semuanya. Betul. Kalau ngaku lulusan international school, nyatanya Presiden lebih percaya ke AHI daripada Gibran, karena Presiden tahu Gibran bakalan gemetar kalau bicara di forum internasional pakai bahasa Inggris. Waduh, terbongkar habis. Pendidikan Universitas Kimball buat jatuh nggak jauh dari pohonnya. Ingat yang mau ditanyakan ijazah SMA atau sederajat, betul. Walau Gibran lulus Singapura dan Australia, harusnya bahasa Inggrisnya Gibran sangat lancar. Coba suruh pidato pakai bahasa Inggris. Maksudnya itu mungkin karena dia lulusan di Singapura dan di Australia, harusnya lebih tepatnya dia sudah menguasai bahasa Inggris, atau setidaknya sebagian saja dia bisa berbicara bahasa Inggris dan ngerti gitu. Setidaknya dia bisa berpidato di depan orang-orang, karena biasanya kalau kuliah di luar negeri itu otomatis kita akan belajar bahasa-bahasa asing, dan salah satunya bahasa Inggris ini sudah lebih ke bahasa umum, karena ketika kita tahu bahasa Inggris, otomatis ketika kita ke dunia luar pasti kita akan mengerti bahasa-bahasa yang lebih digunakan yaitu untuk bahasa Inggris. Nah, selanjutnya di situ sudahlah Gibran tak pantas jadi wapres, banyak masalah hukum. Bahaya kalau seperti ini, bapaknya sama anaknya sama-sama ijazah palsu demi merebut kekuasaan. Ibaratnya hanya karena sebuah jabatan, rela mempalsukan segala hal agar menjadi jabatan yang lebih tinggi dan membuat kekuasaan sendiri. Sebenarnya itu tidak baik, teman-teman. Tapi kita tidak tahu apakah ini benar atau memang hanya rekayasa saja untuk melansarkan bapak wapres kita ini. Selanjutnya, anak dan bapak bergelombang tsunami-nya sama-sama buat kepalsuannya. Anak PKI yang tujuannya untuk menghancurkan Undang-Undang Dasar diganti dengan berhaluan PKI. Mata dan akal pikiran sudah pada terbalik. Mikiran ijazahnya bagi Gibran Wapres Republik Indonesia. Woi, jangan sombong bapak sama anaknya sama aja. Emang satu produk sama si goreng pisang, kalau terbukti baru nangis lu. Sama aja gak mampu lulus, apalagi universitas, tidak mungkin. Termol pasti keras menggonggong. Kalau saya pribadi lihat kualitasnya si Gibran, gak percaya kalau pernah nuntut ilmu di Singapura. Gibran sudah dikomentari dari pertama, tapi waktu itu bapaknya masih berkuasa, dikomentari masuk penjara. Ijazah SE dan MM punya iritasi istri Jokowi juga perlu dipertanyakan. Kalau betul kuliah di negeri biasanya orangnya cerdas dan berkualitas. Iya, biasanya kan kalau udah kuliah di luar negeri itu otomatis speaking bicaranya itu ya bagus gitu. Karena kualitas secara lisan itu pasti
berinteraksi dengan sesama, dengan lingkungan, ya otomatis pasti lama-kelamaan akan mengikuti gaya bicara mereka juga, ya ngerti setidaknya sebagian, tapi ini enggak. Itu yang membuat masyarakat, orang-orang tidak ini kepada Wapres kita. Nah, teruslah berjuang, jangan sampai kebohongan dilegalkan. Ini yang cowok termal asli. Gibran cuma bikin malu, biasanya paling bagi-bagi sembako. Kumpulan orang-orang stres, memfitnah bapaknya gagal, ganti lagi memfitnah anaknya sama mau merampok, ditambah lagi isu Pak Jokowinya juga palsu, selain ijazahnya juga dituduh orangnya juga palsu. Benar-benar kumpulan orang stres. Iya ya, anak sama bapaknya ijazahnya palsu, bapaknya dikira palsu, udah ijazahnya palsu, orangnya dikira palsu lagi. Makin menjadi-jadi ya teman-teman kasus-kasus dari geng Solo ini. Selanjutnya sudah waktunya baca ke titik ala ketaran bodoh Wohin Pakarte ini tepat untuk keluarga Jokowi. Gibran di Singapura rehabilitas narkoba bukan sekolah atau kuliah. Sama aja bapak sama anak. Bobi Nasution coba lakukan ijazah, dia kan menantu mantan presiden, ada yang berani gak? Gibran sejak awal sudah dikatakan ijazahnya palsu sebelum jadi cawapres. Kalau saya duga ijazah Gibran palsu. Anaknya lebih ganteng mau menunjukkan ijazah aslinya untuk diperiksa tapi tidak dengan bapaknya. Gibran wajib dimasukkan. Bapaknya memang palsu, udah dibawa belum atau udah ke Singapura belum? Anak dengan bapak pasti sejalan, suka yang intimidasi dianggap asli, bongkar. Ijazah Gibran dan Jokowi benar-benar kacau, gak jelas, watak bohong. Mereka itu membuat kekacauan tahanan berbangsa dan bernegara kita semua. Mereka harus diadili dan dihukum berat karena kebohongan atas bangsa dan negara Republik Indonesia. Kupas tuntas, buah jatuh tak jauh dari pohonnya, sekeluarga kan menyebol. Harusnya juga dites bahasa Inggrisnya karena dunia pendidikan di Singapura dan Australia menggunakan bahasa Inggris. Ya betul, seperti yang saya katakan tadi, ketika kita ke luar negeri otomatis kita harus belajar bahasa Inggris karena banyak orang-orang luar di sana dan otomatis bahasa-bahasa di sana yang lebih dominan dipakai itu yaitu bahasa Inggris. Ya tidak mungkin lah ketika wakil presiden kita kuliah di sana dia tidak tahu bahasa Inggris sama sekali. Ya nggak mungkin. Kita aja di Indonesia setidaknya tahu sedikit-sedikit gitu, apalagi yang udah keluar negeri kan, pasti banyak pengalaman serta pengetahuan yang dia dapat di situ. Selanjutnya lihat aja dulu yang baik-baik, coba lihat warna kulit yang di bawah lebih putih daripada tangan Gibran. Ijazah palsu lagi, matang on. Jika seandainya ijazah asli, untuk apa bayar pengacara? Kalau ijazahnya asli jelas berani menghadapi sendiri tanpa bantuan orang lain pengacara. Betul. Tukang ngebol. Adili Gibran. Menurut saya tanpa pandang bulu ijazah Gibran asli dan kalau ijazah bapaknya itu masih abu-abu. Ini menurut analisa saya ya. Mantap, tinggal tunggu persidangan minggu depan lagi. Kok ada ya wapres kayak gini? Emang gak ada lagi gitu? Termo fans kalendum atau keledai tunggu masuk babak baru. Supaya tidak jadi fitnah perlu pemerintah menunjukkan kebenaran. Iya, sebenarnya harus lebih detail kan, diperlihatkan kalau memang benar asli, maka diperlihatkan lebih jelas kepada publik supaya tidak lagi banyak cibiran-cibiran atau komentar-komentar daripada netizen. Dan kalau memang benar-benar tidak ada juga ya otomatis harus dilansarkan kan, dan kita dukung terus supaya kehadiran negara kita ini tetap benar-benar dijalankan dengan seadil-adilnya. Nah, selanjutnya bapak sama anak sama-sama edan. Waduh, bapak sama anak pembohong semua, tes suruh bahasa Inggris. Jangankan sekolah negeri, sekolah di Indonesia saja belum tentu lulus. Masa nggak ikut olahraga di sekolah pos tuh gak mulai kata gitu. Bapaknya pernah bilang kalau ijazah itu nggak penting, yang penting skill. Anak sama bapaknya sama-sama mau tipu rakyat. Pantas ahli bagi-bagi susu dan sembako walaupun itu uang rakyat atau APBN. Negara besar seperti perintah dan lembaga yang menjaganya mudah disusupi barang palsu. Ya Allah, anak dan bapak sama-sama pakai dokumen palsu demi merebut kekuasaan, dan anehnya para penjabat yang berkomponen menyeleksi ijazah atau dokumen sebagai kelengkapan syarat menjadi pejabat publik semua tertipu. Masa sih pada nggak tahu apa tutup mata demi bayaran yang amplopnya tebal?
ya otomatis kalau sudah melihat duit juga ya teman-teman, pasti mata orang yang jujur, apalagi kalau lebih tebal uangnya kan otomatis kelihatan bagaimana apakah orang itu jujur atau tidak, hanya karena uang lupa akan tanggung jawab dan haknya untuk menjalankan kerjaannya gitu. Nah, jika benar memasukkan atau membuat ijazah palsu akan kena pada pasal 272 dalam KUHP dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda 200 juta. Makanya perlu diselidiki kebenarannya. Iya betul teman-teman. Dan maka dari itu kita dukung terus menerus dan kita harus tahu bahwa apakah itu benar atau memang hanya rekayasa saja untuk menghasilkan Wapres kita. Untuk itu coba berikan tanggapan di kolom komentar mengenai tentang politik yang ada di negara kita ini.